Selamat siang, nama saya Heribertus Roy Juan. Hari ini saya akan membahas tentang materi paralegal, permohonan PKPU dan kepailitan. Jadi kalau kita lihat dari dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU ya, atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu ada putusan MK nomor 71 ya, tahun 2004, putusan MK nomor 1 tahun 2005 dan putusan MK nomor 23 tahun 2021. Kalau kita lihat metode penyelesaian sengketa yang umum ya dilakukan itu adalah melakukan gugatan ya di PN, di pengadilan negeri. Cuman memang butuh waktu yang lama dan biayanya tinggi. Dan putusannya juga masih bisa dilakukan banding ya. Banding di PT dan kasasi di MA. Dan setelah kasasi pun masih bisa dilakukan yang namanya PK atau peninjauan kembali. Lalu kalau misalnya kita di PKPU ini penundaan kewajiban pembayaran utang ya, PKPU, itu kita bisa mengajukannya di PN ya, Pengadilan Niaga. Itu permohonan PKPU. Jadi kalau kita bahas ya, kelebihan lembaga kepailitan dan PKPU ini jelas ya. Negara memberikan kesempatan bagi kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian secara cepat ya, cepat, terbuka, efektif, adil dan transparan dengan waktu yang pendek. Kalau kita bahas kepailitan itu artinya sita ya, sita umum semua kekayaan debitur yang pailit. Dan nanti pengurusan dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator ya, dan di bawah pengawasan hakim pengawas. Dan ini ada dalam pasal 1 ayat 1 ya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kalau harta pailit itu artinya kepailitan ini itu meliputi seluruh harta kekayaan debitur ketika putusan pailit ini dijatuhkan ya. Lalu dasar hukumnya itu ada di pasal 1131 ya, pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dan ada dasar hukum lagi, pasal 1132 KUH Perdata, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi semua harta kekayaan debitur itu pada dasarnya jadi jaminan pembayaran hutang ya. Kalau kita bahas tujuan ya, tujuan kepailitan itu ada beberapa. Yang pertama jelas ya, melindungi para kreditur ya, hak para kreditur. Yang kedua, menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur itu sesuai dengan asas pari passu dan asas pro rata parte. Asas pari passu itu apa? Asas pari passu adalah semua kreditur itu rata menerima pelunasan ya. Jadi dan tanpa ada yang didahului. Jadi tidak ada kreditur yang didahului terlebih dahulu untuk dilunasi. Tapi semuanya rata untuk menerima pelunasan. Kemudian ada asas pro rata parte, yaitu kalau kita bahas porsinya, porsi yang dihitung berdasarkan besarnya piutang yang dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan. Jadi porsinya itu kurang lebih sama ya terhadap piutang secara keseluruhan. Hal ini bertujuan ya, kalau tujuan kepailitan itu juga yang ketiga, itu mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan yang merugikan kreditur. Nah, lalu Undang-Undang PKPU ini melahirkan pengadilan khusus yang disebut dalam pengadilan niaga. Dan pengadilan niaga di Indonesia hanya ada 5, yaitu di Kota Jakarta,
di Kota Medan, di Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makassar ya, 5 kota ini. Nah, lembaga kepalitan dan PKPU ini jadi suatu solusi apabila debitur berhenti membayar atau tidak mampu membayar, atau supaya menghindari eksekusi massal dari pihak kreditur, mencegah terjadinya kecurangan, atau mencegah tindakan-tindakan tidak adil dan dapat merugikan semua pihak. Persyaratannya, syarat untuk mengajukan permohonan pilot ya. Jadi ini ada dasar hukumnya ada di pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ya, ayat 4 Undang-Undang PKPU ya. Yang berbunyi, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditur. Kalau kita lihat pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PKPU, maka yang berbunyi, permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PKPU telah dipenuhi. Jadi berdasarkan pasal 2 ayat 1 itu unsur-unsurnya apa saja ya? Unsur-unsurnya itu adanya debitur, ini yang pertama. Yang kedua ada minimal 2 orang kreditur. Yang ketiga tidak membayar lunas sedikitnya 3 hutang ya, sedikitnya 1 hutang. Dan keempat utangnya itu sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, kalau kita bahas pengertian hutang itu ada di pasal 1 ayat 6 dan penjelasan pasal 2 ayat 1 paragraf 3 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Menurut pasal 1 ayat 6 di Undang-Undang Kepalitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, atau kontingen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur, dan bila tidak dipenuhi memberi hak pada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya bagi harta kekayaan debitur. Nah, kalau kita lihat definisi hutang, itu menurut penjelasannya sekarang ya, penjelasan di pasal 2 ayat 1 paragraf 3 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. Lalu kita belajar juga tentang pembuktian sederhana. Jadi pembuktian sederhana mengenai eksistensi. Jadi, pembuktian sederhana itu berarti minimum adanya 1 hutang debitur yang dimohon pilot yang telah jatuh tempo. Jadi utang ini jatuh tempo dan dari 2 atau lebih kreditur. Nah, ini ya pembuktian sederhananya. Nah, kalau kita lihat definisi dari undang-undangnya tentang yang namanya fakta atau keadaannya terbukti secara sederhana itu apa sih? Nah, kita bisa melihat pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Jadi, fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta 2 atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Dan sedangkan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pilot dan termohon pilot tidak menghalangi dijatuhnya putusan pernyataan pilot. Jadi kalau ada perbedaan antara jumlah hutang dari pemohon pilot dan termohon itu beda jumlahnya, itu tidak menghalangi ya dijatuhkan putusan pernyataan pilot. Jadi tetap bisa lanjut. Sedangkan pihak-pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pilot dan PKPU, yang pertama jelas kreditur ya, kreditur, lalu kedua debitur, itu bisa mengajukan pernyataan pilot. Itu sebagaimana dia ada di pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Tapi ternyata juga ada pihak-pihak lain yang bisa melakukan permohonan kepalitan ya, atau PKPU. Yang pertama adalah kejaksaan. Itu ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU.
Lalu kalau misalnya yang dipilotkan tuh bank, ya debiturnya itu bank, maka yang berhak mengajukan permohonan pilot adalah OJK. Nah, kalau dulu itu Bank Indonesia. Ini pada pasal dasar hukumnya di pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Kalau yang mau dipilotkan adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing, LPS ya, lembaga penjamin, lembaga penyimpanan ya, LPS. Maka yang berhak mengajukan permohonan pilot adalah Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal. Dan sekarang dialihkan ke OJK. Jadi OJK ya. OJK itu seperti yang tadi ya. Kalau mau mempilotkan bank, maka yang bisa mengajukan permohonan pilot adalah OJK. Kalau mau mempilotkan yang lembaga-lembaga tadi yang bisa mengajukan juga OJK. Ini pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan PKPU ya. Jungto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang OJK. Nah, kalau misalnya yang mau dipilotkan itu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, maka yang berhak mengajukan permohonan pilot adalah Menteri Keuangan. Nah, dulu ya, sekarang dialihkan juga ke OJK. Nah, ini ada di dasar hukumnya di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Kepilotan PKPU, Jungto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang OJK. Permohonan selain diajukan oleh Bank Indonesia, tadi kan secara keseluruhan bisa mengajukan Bank Indonesia dialihkan ke OJK, Menteri Keuangan dialihkan ke OJK, Bapepam dialihkan ke OJK. Maka yang sekarang itu yang bisa mengajukan adalah advokat ya. Kejaksaan ya, kejaksaan dan advokat. Jadi selain Menteri Keuangan, selain Bank Indonesia, selain OJK, Menteri Keuangan, kejaksaan dan juga harus diajukan oleh seorang advokat. Ini di pasal 7 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Nah, yang disebut dengan likuidator, ini ada definisi likuidator, yaitu debitur PT atau dalam proses pembubaran. Ini di pasal 1 dasar hukumnya di pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Nah, sekarang pengajuannya seperti apa? Cara mengajukan. Cara mengajukannya adalah advokat menulis permohonan pernyataan pilot ya, dilakukan secara tertulis, didaftarkan di Panitera Pengadilan Niaga. Ya. Yang sesuai dengan tempat domisili debitur ya. Tempat domisili debitur artinya tempat yang mau dipilotkan ya. Ini di dasar hukumnya pasal 3 ayat 1 Jungto pasal 2 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Nah, ini kecuali kalau misalnya ini yang diajukan oleh advokat ya pada umumnya, tapi kalau diajukan oleh ini kecuali OJK, yang diajukan oleh OJK, Kejaksaan, dan Menteri Keuangan. Nah, selain advokat itu membuat permohonan pernyataan pilot, maka juga harus didaftarkan juga bukti-bukti. Ya, bukti-bukti dalam perkara itu. Bukti-bukti ini juga harus dimateraikan ya, dinas seglen ya, dimateraikan. Nah, dalam permohonan pilot itu pemohon pilot di suratnya itu kita bisa mengajukan calon kurator ya. Kita bisa mengajukan calon kurator yang diangkat, tapi kalau advokatnya yang menulis permohonan pilot itu tidak mengajukan calon kurator, maka pengadilan akan menunjuk BHP ya, Balai Harta Peninggalan sebagai kuratornya. Nah, nanti panitera pengadilan itu akan berkas disubmit di Panitera Pengadilan. Nanti oleh Panitera Pengadilan akan disampaikan ke Ketua PN paling lambat 2 hari sejak didaftarkan. Jadi 2 hari kemudian akan didaftarkan oleh Panitera Pengadilan ke Ketua PN. Ini ada di dasar hukumnya di pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Lalu pengadilan setelah berkas disubmit, pengadilan kan akan mempelajari ya permohonannya. Lalu pengadilan akan menetapkan ya majelis hakimnya siapa aja. Lalu ditetapkan hari sidang. Itu maksimal 3 hari sejak pendaftaran ya. Jadi itu ada di pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Kepilotan PKPU. Lalu paling lambat 7 hari ya, 7 hari sebelum sidang ya. Jadi kan menetapkan hari sidang itu maksimal 3 hari sejak pendaftaran. Nah, sebelum sidang dimulai, 7 hari sebelum sidang dimulai, itu sidang pertama dimulai, itu pengadilan wajib memanggil debitur ya. Ini ada di pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Nah, sidangnya harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak didaftarkan ya. Pasal 6 itu ada di pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Kepilotan dan PKPU. Nah, kalau kita
coba membuat ini ya, membuat timeline ya. Kan lebih mudah kalau ini ya, kita buat timeline ya. Timeline ini ya, prosedur kepailitan dan PKPU kan, PKPU. Nah, tadi kan dibuat oleh advokat kan. Nah, suratnya itu. Suratnya dan bukti-bukti ya, surat dan bukti-bukti. Advokat membuat surat permohonan kepailitan dan bukti-bukti yang dimateraikan ya. Yang dimateraikan ke ini panitera ya, ke panitera pengadilan. Nah, panitera akan menyampaikan ya, paling lambat 2 hari sejak pendaftaran. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, paling lambat 2 hari sejak didaftarkan, panitera akan menyampaikan ke Ketua PN, Pengadilan Niaga. Nah, lalu pengadilan kan mempelajari ya permohonannya. Lalu 3 hari sejak pendaftaran ya. Jadi kan paling lambat 2 hari sejak pendaftaran. Nah, berarti besoknya ya, paling lambat 3 hari sejak didaftarkan. Nah, itu pengadilan akan menetapkan ya. Pengadilan menetapkan majelis hakim. Majelis hakim dan hari sidang. Dan hari sidang. Nah, lalu terus pengadilan memanggil debitur ya. Pengadilan memanggil debitur. Kapan? Paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama. Jadi ini paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama. Nah, lalu boleh dilakukan penundaan ya. Penundaan sidang boleh dilakukan ya. Penundaan sidang ya. Boleh dilakukan maksimal 25 hari sejak pendaftaran. Nah, ini ya. Ini ada di pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Lalu kalau misalnya pernyataan pailit ini, permohonan ini harus dikabulkan ya. Kalau memang terbukti secara sederhana ya. Syaratnya sudah terpenuhi. Yang ada syaratnya di pasal 2 ayat 1. Sudah terpenuhi ya. Ini dasar hukumnya di pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PKPU. Dan putusan ini permohonan pailit harus sudah jatuh atau diputuskan 60 hari sejak didaftarkan. Nah, ini ya, ini timelinenya ya. Jadi maksimal 25 hari sejak pendaftaran itu penundaan sidang boleh dilakukan. Lalu maksimal 60 hari sejak didaftarkan ya. Paling lambat 60 hari sejak pendaftaran berkas. Itu putusan kepailitan ya. Putusan pailit harus dijatuhkan. Atau paling lambat ini 60 hari ini kan kira-kira 2 bulan ya. Kira-kira 2 bulan. Nah, setelah diputus ya, pailit 3 hari kemudian itu maksimal. Itu salinan putusan sudah dikasih ya. Maksimal 3 hari setelah putusan, salinan putusan diberikan. Nah, lalu kalau misalnya
batas waktu untuk kasasi. Batas waktu kasasi itu maksimal 8 hari sejak putusan. Nah, ini pendaftaran kasasi. Sejak putusan ini pendaftaran kasasi dan memori kasasi ya. Permohonan, jadi pengajuan permohonan ya, permohonan kasasi. Untuk permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi. Oke. Lalu panitera akan mengirimkan maksimal 2 hari ya. Kasasi ya. Jadi kasasi kan dilakukan. Misalnya dia mau banding ya. Jadi tidak bisa banding. Putusan pengadilan niaga untuk kepalitan tidak bisa dibanding, hanya bisa dikasasi. Nah, itu maksimal 8 hari sejak putusan dijatuhkan. Jadi permohonan kasasi dan juga harus diserahkan juga di hari yang sama, di maksimal 8 hari itu memori kasasi. Lalu maksimal 2 hari. Jadi maksimal 2 hari sejak pendaftaran ya, pendaftaran kasasi. Permohonan ya, panitera itu mengirimkan permohonan kasasi. Permohonan kasasi kepada pihak terkasasi. Jadi lawannya ya. Terkasasi. Ya, ini ya timelinenya ya. Jadi lebih mudah untuk dibuat timeline. Nah, termohon kasasi itu juga bisa menyampaikan kontra memori kasasi pada panitera. Itu maksimal 7 hari ya. Jadi maksimal 7 hari dari penerimaan berkas ya, penerimaan dokumen ya, dokumen kasasi dari panitera. Kan panitera ngasih ke permohonan, memberikan dokumen kasasi kepada pihak terkasasi. Nah, sebagai pihak terkasasi maksimal 7 hari sejak menerima dokumen itu bisa menyampaikan kontra memori kasasi. Terkasasi bisa menyampaikan kontra memori kasasi kepada panitera ya. Panitera pengadilan niaga ya. Oke. Lalu 14 hari itu maksimal ya. Maksimal 14 hari dari pendaftaran kasasi. Panitera itu kan berkasnya udah lengkap ya. Jadi panitera menyampaikan berkas kasasi. Nah, berkas kasasi ini terdiri dari apa? Yang pertama permohonan ya. Permohonan kasasi, lalu memori kasasi yang tadi diberikan oleh advokat yang mengajukan kasasi. Jadi permohonan kasasi dan memori kasasi di hari yang sama kan. Lalu juga dari pihak yang terkasasi itu dapat juga kontra memori kasasi ya. Memori kasasi. Ini sifatnya opsional, jadi boleh tidak, boleh ya. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya sudah. Ini panitera pengadilan itu akan menyampaikan kepada MA ya, Mahkamah Agung. Nah, setelah itu Mahkamah Agung akan mempelajari. Dipelajari itu ada batas waktunya, maksimal 2 hari sejak permohonan diterima ya. Jadi maksimal 2 hari sejak berkas ya. Berkas diterima. Maksimal 2 hari sejak berkas diterima oleh MA. Itu MA mempelajari berkasnya ya, berkas permohonan kasasi. Oke, lalu
Lalu, nah sidang pemeriksaan untuk permohonan kasasi itu maksimal 20 hari. Ya, jadi maksimal 20 hari dari berkas sejak berkas diterima oleh MA. MA akan menetapkan hari sidang. Akan menetapkan hari sidang. Menetapkan sidang sih. Mempelajari menetapkan paling lambat 2 hari sejak permohonan ya. 2 hari ini kan mempelajari dan menetapkan mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang. Jadi maksimal 2 hari sejak berkas diterima oleh MA. MA mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang. Oke. Lalu lanjut. Maksimal 20 hari sejak MA sidang ya. Jadi sidang pertama. Maksimal 20 hari sejak berkas diterima oleh Mahkamah Agung, itu sidang pertama dilakukan. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi. Oke. Dan putusannya itu maksimal 60 hari sejak berkas diterima oleh MA. Sudah ada putusan ya. Sudah ada putusan kasasi. Oke, ini ya timeline-nya ya, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Nah, setelah putusannya sudah ada, itu paling lambat 3 hari ya. Jadi maksimal 3 hari sejak putusan kasasi. Panitera MA itu menyampaikan salinan. Jadi salinan sudah bisa diambil ya. Dari sejak putusan kasasi. Menyampaikan salinannya ke panitera yang di PN. Jadi panitera MA menyampaikan salinan ke panitera pengadilan niaga ya. Jadi dikirim ke pengadilan niaga. Dan yang menyampaikan di PN itu jurusita ya. Jadi jurusita yang menyampaikan putusan kepada para pihak. Nah, jadi jurusita nanti ngambilnya di jurusita pengadilan niaga ya. Nah, kalau putusan pilot itu sudah berkekuatan hukum tetap, itu bisa dilakukan PK. Prosedur PK itu sama dengan prosedur kasasi, kurang lebih sama ya. Atas putusan kasasi masih dapat dilakukan oleh upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali PK. Nah, sekarang kita bahas akibat hukumnya. Kalau misalnya debitur sudah diputus pilot, maka debitur tidak bisa lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya. Karena sudah disita ya seluruh hartanya pada saat pilot maupun yang diperoleh selama masa kepilotan. Jadi setelah disita, pengurusannya itu hanya dapat dilakukan oleh satu atau lebih kurator ya, atau BHP ya, Balai Harta Peninggalan. Dan ini di bawah penguasaan hakim pengawas yang diangkat oleh pengadilan niaga. Nah, selain kepalitan, ini Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 itu juga mengatur tentang PKPU. Nah, sekarang kita bahas PKPU ya. PKPU ini apa? PKPU ini sebenarnya kesempatan ya untuk melakukan negosiasi hutang. Jadi perlindungan hukum terhadap debitur supaya bisa negosiasi hutangnya ya, bisa direstrukturisasi. Jadi lembaga ini bagus, lembaga kepalitan dan PKPU ini bagus supaya bisa
Debitur yang tidak mampu bayar hutang itu bisa diselesaikan ya. Tidak mampu atau tidak mau. Nah, lalu juga Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini melahirkan profesi baru yang disebut dengan kurator swasta ya, kurator perorangan. Sebelumnya itu kurator di BHP, Balai Harta Peninggalan. Nah, kurator swasta ini advokat ya, yang diangkat ya, atau akuntan publik ya. Nah, sekarang kita bahas proses beracaranya. Kalau di pengadilan niaga beda. Pengadilan niaga dengan pengadilan negeri beda. Karena pengadilan niaga itu lebih singkat. Lebih singkat. Fokusnya memang terkait hutang piutang saja. Jadi, apalagi maksimal putusannya itu kalau pengadilan niaga, ya 60 hari sejak pendaftaran putusan pailit harus sudah jatuhkan ya. Nah, ini. Kalau PKPU, nah ini kan pailit ya. Jadi prosedur kepailitan. Sekarang kita bahas prosedur PKPU. Nah, maksimal 3 hari. 3 hari jika diajukan oleh debitur ya. Nah, putusan PKPU harus dijatuhkan jika diajukan oleh debitur. Jadi maksimal 3 hari. Lalu, kalau dilakukan oleh debitur, oleh kreditur, maka 20 hari. Nah, maksimal 20 hari. Putusan PKPU harus dijatuhkan jika diajukan oleh kreditur. Nah, jadi kalau debitur lebih cepat ya. Sejak didaftarkan ya, maksimal 20 hari dari pendaftaran PKPU ya. Kalau itu yang debitur. Kalau yang kreditur, maksimal 20 hari dari pendaftaran PKPU. Oke. Jadi cepat. Nah, proses pemeriksaan kepailitan itu apa saja berarti ya? Yang pertama pemeriksaan legal standing ya, para pihak legal standingnya seperti apa. Lalu dibacakan ya, permohonan pailit, lalu kemudian jawaban dari permohonan pailit, lalu sidang pembuktian ya, itu mereka akan di sidang tersebut dicek di surat dan saksi. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, pembacaan putusan oleh majelis hakim. Nah, proses persidangannya kurang lebih sama ya dengan proses persidangan di pengadilan negeri, tetapi tidak ada agenda replik dan duplik karena lebih cepat. Nah, selain itu waktu pengajuan permohonan pernyataan pailit itu waktu pendaftaran itu juga harus dilengkapi dengan langsung ya bukti-buktinya, dokumen-dokumen bukti. Dan juga dilampirkan anggaran dasar ya, kalau ini PT, perjanjian-perjanjian yang membuat hutang ya. Ini berkas-berkas yang perlu disampaikan di berkas pengajuan kepailitan. Lalu somasi-somasi, invoice, nah itu dilampirkan semua. Lalu kalau setelah pailit, dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri itu tidak dapat dibanding, hanya bisa dikasasi. Kasasi itu bisa diajukan oleh debitur, bisa diajukan juga oleh kreditur. Ataupun kreditur lain yang tidak ada di sidang pertama itu bisa ya. Kalau nggak puas terhadap putusan pailit, bisa melakukan permohonan kasasi. Paling lambat kasasi itu ini ya, maksimal 8 hari sejak putusan untuk permohonan kasasi dan menyerahkan memori kasasi. Nah, kalau kita lihat PKPU, itu diatur ya di dalam pasal 222 sampai dengan pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kalau kita bahas PKPU, syaratnya kurang lebih sama. Syaratnya PKPU adalah minimal 2 kreditur dan salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. PKPU ini bisa diajukan oleh kreditur ataupun bisa diajukan oleh debitur. Kalau diajukan itu
pengajuan permohonan PKPU itu dilakukan. Yang pertama sebagai tangkisan dari permohonan pilot oleh kreditur. Jadi kalau misalnya diajukan, misalnya kreditur mengajukan permohonan pilot terhadap klien kita, maka cara menangkisnya adalah dengan kita sebagai debitur itu mengajukan permohonan PKPU terlebih dahulu agar tidak cepat dipilot. Nah, PKPU itu apa? PKPU itu masa negosiasi, jadi masa restrukturisasi hutang ya, yang melalui media pengadilan niaga dan diawasi oleh hakim pengawas. Jadi krediturnya itu semua ya, melibatkan semua kreditur, baik konkuren maupun separatis. Kalau damai, maka perdamaian itu akan disahkan oleh pengadilan ya, dan mengikat terhadap semua kreditur. Walaupun ada kreditur yang nggak hadir, itu tetap mengikat. Dan tujuan PKPU jelas ya, untuk melakukan negosiasi utang sehingga ada perlindungan hukum bagi debitur. Jadi kalau bagi kreditur sih dianggap kalau PKPU berarti debitur ini masih punya prospek ya, masih punya kemampuan untuk melunasi hutangnya ya. Oke, jadi itu materi tentang permohonan PKPU dan kepalitan. Sekian dari saya, terima kasih.